Sahabatku sekalian, hari ini kebetulan di momentum PKL Garut, kita kedatangan salah satu instruktur nasional yang sudah melintang selain di level nasional juga sudah level internasional. Beliau adalah Gus Aunullah Al Habib. Kita tanya ke beliau bagaimana geliat kaderisasi Ansor di level nasional. Izin Gus, kaderisasi yang sudah dilakukan pimpinan pusat mengkontrol di seluruh Nusantara ini gimana Gus? Kondisi terkininya? Saya pikir kita mempunyai kesyukuran yang luar biasa karena Ansor ini secara umum sangat berkembang, dan kita tahu semua bahwa hal terpenting dalam organisasi ini adalah regenerasi, dan regenerasi itu artinya kita sebagai pimpinan di level masing-masing punya konsentrasi utama, yaitu menyiapkan kader-kader, karena kita semua tidak mungkin selamanya di Ansor, dan itu bisa ditempuh hanya dengan kaderisasi. Dan ini sudah menjadi sebuah kesadaran bersama bahwa kita ini memahami bahwa ruh yang paling utama dalam organisasi adalah kaderisasi. Maka saya melihat pola kaderisasi kita masif sekali dan banyak kemudian berkembang, bukan hanya ada tapi berkembang, termasuk di Jawa Barat. Saya ini kebetulan punya kedekatan emosional dengan teman-teman di Jawa Barat kaitannya dengan kaderisasi, dan saya lihat luar biasa. Saya masih ingat waktu itu kalau tidak salah 2015 ya, kita mulai berbicara soal bagaimana membawa geliat yang ada di nasional ini juga berkembang di Jawa Barat, dan hari ini kita sudah mulai menikmati hasil daripada yang kita kerjakan bersama. Tentu ini adalah pekerjaan yang besar, artinya kita butuh orang banyak, butuh SDM yang berlimpah. Maka saya melihat Jawa Barat ini yang sudah sampai saat ini luar biasa, perlu untuk menyiapkan pelapis-pelapis untuk meneruskan baik itu secara organisasi maupun secara materi, baik yang di pimpinan cabang, di pimpinan wilayah maupun instruktur-instruktur. Sehingga saya kira banyak tokoh-tokoh muda di Jawa Barat ini dari Ansor yang sudah harus kita tokohkan. Tokoh-tokoh muda yang dari Jawa Barat ini lebih banyak tampil di nasional, karena Jawa Barat ini kan kita anggap kalau pertarungan terlalu kasar, kita anggap saja medannya yang sangat seksi. Jawa Barat ini seksi sekali, butuh bukan hanya semangat, bukan hanya energi, tapi butuh strategi. Butuh strategi yang sangat sistemik. Makanya ini kita perlu untuk terus mengembangkan, bukan hanya soal kaderisasi tapi juga potensi-potensi lain, misalnya soal peran dakwah ini saat ini masalah kita bukan hanya diisi tapi di wasilahnya, di jalannya, bagaimana kita ini bisa mengalirkan informasi keagamaan minimal berimbang. Sampai cek saja kalau tidak percaya, sampai buka di internet. Kenapa saya bicara internet? Karena sesuatu yang paling dekat dengan personal itu sekarang itu adalah HP, adalah media sosial. Bahkan lebih dekat hubungan antara anak dengan orang tua, lebih dekat HP-nya. Iya. Kita sebelum tidur itu kita pegang HP, bangun tidur juga pegang HP. Lebih dekat HP daripada istri. Artinya apa? Artinya itu adalah media mainstream yang tidak bisa kita tinggalkan. Kita bisa saja dengan mudah bikin kanal baru yang kita atur algoritmanya sesuai dengan keinginan kita, tidak dengan pola-pola algoritma yang mainstream saat ini. Tapi itu kan tidak akan populer. Untuk peran dakwah, maka penting sekali kita hadir di sana. Bagaimana informasi keagamaan ini lahir, terdistribusi, segmented. Orang yang perkotaan, orang yang milenial, orang kampung, ini punya segmen yang macam-macam dan punya cara atau selera yang macam-macam. Nah ini artinya elemen apapun sudah dikerjakan sangat sistematik. Maka peran dakwah ini perlu kita kerjakan secara
sistematik dan dengan grand strategi. Nah ini jadi beban kita. Jadi bukan hanya soal kaderisasi selesai tidak, tapi juga bagaimana kader-kader kita ini berperan dalam perang dakwahnya ini sistemik dan terkoordinasi. Ini penting untuk kita kerjakan nanti. Artinya harus siap menghadapi arus digitalisasi global. Iya, jadi Gus Dur itu yang menjadi spirit bagi kita semua adalah transformatif, Pak. Jadi kita ini harus senantiasa transformatif. Ini kan sekarang ini belum terjadi transformasi yang baik antara apa yang tersaji di pesantren, kemudian bagaimana kemudian mulai akhlaknya, ilmunya ini kemudian accessible, mudah diakses bagi khalayak umum. Sehingga pondok pesantren yang diharapkan, ya, bukan hanya diharapkan, yang seharusnya mampu menjadi sumber informasi keagamaan, ini belum maksimal. Sehingga banyak akhirnya orang yang mengakses informasi agama tidak lewat jalur pesantren. Syaratnya nggak ketemu. Iya. Syaratnya nggak ketemu. Ini jadi masalah. Mbak Google akhirnya. Iya, akhirnya ini jadi masalah di mana-mana. Iya. Kan jelas itu kaidahnya. Man laisa lahu syekh fa syekhuhu syaikhun. Orang ketika tidak punya guru, ya banyak kemudian muncul tafsir-tafsir pribadi yang itu dibumbuin oleh setan. Padahal di dalam beragama ini yang harus dijaga keutuhan genealogi atau mata rantainya atau bahasa pesantrennya sanad, bukan hanya teksnya, tapi keterangan daripada ayat maupun hadis itu kan harus didapatkan dengan cara bersanad dari guru. Di mana kita dapat itu di Indonesia kalau tidak di pesantren? Masalahnya sekarang ini belum transformatif secara utuh, sehingga apa yang tersaji di pesantren ini orang belum bisa melihat dengan mudah. Nah ini kan siapa lagi yang akan mengerjakan ini kalau nggak Ansor Banser? Nggak ada. Ini peluang kita semua. Bukan apa? Tugas kita semua. Harus kita sadari bersama. Terakhir Gus, kira-kira karakteristik menurut panjenengan karakteristik kader Ansor di Jawa Barat itu seperti apa? Ya, saya kira hampir sama bahwa Ansor itu karakter utamanya yang harus dipahami secara utuh itu ada 4. Yang pertama adalah Islami. Jadi kader Ansor Banser itu adalah santri. Yang namanya santri itu harus Islami. Ini karakter sesungguhnya. Yang selanjutnya adalah harus seorang pemuda, karakter pemudaan. Jadi walaupun ada banser-banser yang sudah berumur dan lain sebagainya, karakternya ya harus karakter pemuda. Pemuda itu penuh dengan energi, Pak. Mau belajar dan sabar. Dan sabar. Karena karakter pemuda. Jadi berorganisasi ini kan tidak mudah. Tapi sebagai seorang pemuda yang nggak boleh baperan. Nggak boleh baperan. Nggak cocok sama ini, besok nggak datang rapat. Pendapatnya nggak dipakai, habis itu musuhan. Nggak mau aktif lagi. Nanti kalau ketuanya ganti, cocok baru mau aktif lagi. Nggak boleh. Karakter pemuda itu harus energi, spiritnya harus full. Harus full. Yang ketiga ini karakternya adalah karakter keumatan. Apapun yang kita kerjakan harus senantiasa dalam unsur untuk limaslahatul umat. Harus bagaimana kita ini harus melayani karakter keumatan atau karakter kerakyatan. Yang keempat, keindonesiaan. Sudah yang namanya NKRI itu final harga mati. Dalam berdakwah kita boleh longgar, Pak. Karena Al-Quran dan hadis itu tidak hanya satu tafsir, tidak hanya satu makna. Nah, Imam Syafi'i sama Imam Malik saja punya perbedaan yang signifikan. Artinya dalam ibadah ini kita nggak perlu bersih tegang, nggak perlu keras yang tidak kunut ya nggak apa-apa. Kita ini kan jadi agen-agen dakwah. Agen dakwah ini kan caranya harus pintar, harus lembut. Masa kalah sama calo bis? Kalah sama calo bis. Nah, harus diingat sejarah itu pernah terjadi. Awal Khawarij itu 6.000 orang. Awal Khawarij itu 6.000 orang. Bibit Islam radikal itu 6.000 orang. Kemudian Sayyidina Ali waktu itu jadi khalifah mengutus pamannya yang namanya Said Abbas untuk mendatangi mereka. Salah satu keterangannya adalah menjelaskan bahwa Quran hadis itu tidak hanya mengandung satu makna. Terus ditanya sama Khalifah Ali, yang 4.000 kemana paman? Yang 4.000 itu masalahnya sudah bukan dalil, sudah bukan argumen, tapi masalahnya adalah emosional dan hawa nafsu. Nah kalau kita dalam ujian ini terlalu kencang, ini banyak nanti orang-orang yang secara literatur keagamaan, informasi keagamaan, sumbernya nggak valid, pada akhirnya sadar dan mau kembali ahli sunnah wal jamaah. Tapi karena terlanjur kenceng,
ini kembalinya ke ahli sunnah wal jamaah tapi tidak NU-NU-an. Terjadi kan? Terjadi kan itu? Iya. Akhirnya diterima sama ada kiai-kiai atau habib-habib yang tidak suka dengan NU, mereka mengelola itu. Nah ini kan rugi bagi kita. Nah, tapi soal NKRI sudah tidak ada diskus. Final, Pak. Artinya NKRI ini kita tidak pernah anti khilafah, kita tidak pernah anti monarki, kita tidak pernah anti bentuk-bentuk negara. Tapi kita sadar secara utuh waktu itu bahwa Indonesia yang jumlahnya pulaunya sekitar 17.800, sukunya lebih daripada 700, bahasanya lebih daripada 1000, agamanya banyak. Selain 6 yang kita ketahui itu masih ada Buhun, Merapu, Kaharingan, Sunda Wiwitan, Kejawen, Tolalang, Madrais. Masih banyak lagi, belum lagi seperti Gatoloco, Darmo Gandul, dan lain sebagainya. Banyak sekali, kita sadar. Yang bisa menyatukan kita itu adalah nilai-nilai pokok ajaran Tuhan yang itu terangkum. Jadi itu diambil dari Quran, terangkum dalam Pancasila. Sehingga kita memilih orang hidup di rumah tangga yang namanya NKRI ini, orang ideologinya adalah Pancasila. Kalau soal bernegara ini, karakter Ansor, final Pak. NKRI ada. Saya kira itu.